kami dari Samarinda Seberang semuanya. Dalam hal ini juga pastinya kami dari penulis terfokus pada tambangan perahu ikonik Sungai Mahakam di Samarinda menjadi satu titik. Ini merupakan sejarah yang harus kita lestarikan. Kenapa demikian? Saya juga merupakan pembangkit dari sebuah sejarah itu dari masa kecil. Tambangan merupakan menjadi satu saksi bahwasanya sangat menarik untuk dilestarikan. Di masa kecil saya, waktu saya masih umuran 8, 9, 10 tahun, itu udah mulai sering naik tambangan dari sungai Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota untuk menuju ke Pasar Pagi ataupun apa itu namanya? Dermaga. Pasar Pagi, mallnya apa tuh namanya? Saya lupa jadinya. Mesrainda. Nah itu kan suatu mall yang dulu hyping banget atau bahkan bisa dibilang menjadi ikonik pada saat itu. Kita cuma bermain di saat itu, anak kecil menyeberang dengan mudahnya menggunakan tambangan. Dan di situ sekitar harganya 1.000 satu orang. Kami sangat senang menaiki itu, menaiki di atasnya. Ada daya tarik tersendiri gitu, dengan mudahnya kita menyeberangi walaupun kita dari Samarinda itu berparkir sepedaan menuju ke Kampung Baka di dermaganya yang sekarang menjadi dermaga tepian Sultan Haji Muhammad Tangsit. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan tambangannya. Dan saya terakhir kemarin waktu menjadi Putri Pariwisata juga tertarik akan hal ini. Kenapa tambangan ini nggak jadi fokus oleh beberapa pihak di pemerintah untuk menjadi tempat wisata? Karena dalam hal ini sekitar 1960 itu sudah mulai tambangan dioperasikan untuk perkembangan sejarah dan juga perekonomian khususnya di Samarinda. Karena banyak warga yang menyeberang membeli bahan ataupun membeli barang untuk dijual kembalikan di Samarinda Seberang. Dan hal ini juga kenapa nggak jadi fokus, karena mungkin masih banyak PR yang harus dilengkapi untuk kita melestarikan yang namanya budaya tambangan itu sendiri. Kenapa kita harus melestarikan budaya ini? Karena bahan baku dasarnya pun dari kayu ulin. Kayu ulin kan merupakan khas daripada Kalimantan. Kenapa kita masih belum bisa melestarikan budaya ini? Dan harapan dari penulisan ini juga warisan budaya tak benda Indonesia harus dimuat dalam tambangan yang ada di Samarinda. Dan mungkin hari ini untuk biaya tambangan sendiri itu mulai naik Pak, ya mungkin 10.000 ataupun bahkan lebih. Dan bahkan sering kita temui para kaum tambangan yang kita sering sebut itu mereka tidak menyebutkan nominalnya, tapi sering menyebutkan sukarela aja, seberapa aja. Dan itu kan menjadi transportasi yang sangat murah dan gak perlu harus nyebrang jauh melalui jalan raya yang mungkin sangat padat saat ini di Samarinda. Dan untuk tambangan sendiri sampai hari ini masih bertahan alhamdulillah. Dan saat kita wawancarai ternyata dibatasi tambangan itu sekarang cuma 40 atau bahkan sampai 39 jumlahnya untuk di Samarinda Seberang. Dan alhamdulillah Bapak Jamaluddin ini merupakan ketua dari himpunan tambangan di Samarinda Seberang. Beliau yang mengakomodir teman-teman di sana. Dan saat diwawancarai ternyata dari dulu Pak, ya, dari zaman kakek beliau, orang tua beliau, dan sampai ke beliau untuk meneruskan tambangan ini sampai ke cucu-cucu Pak, ya. Jadi sangat menarik untuk kita lestarikan terkait budaya tambangan ini. Dan hasilnya adalah perlu kita bersama untuk menggerakkan yang namanya warisan budaya tak benda untuk tambangan yang ada di kota Samarinda. Karena sejarahnya sangat mencatat dan pertumbuhan sejarah dan ekonomi itu sangat sangat banyak yang bisa kita kenang bersama. Begitupun juga saya. Ketika saya mendapatkan teman-teman di luar kota, saya tidak membawa mereka untuk menaiki kapal wisata, tapi saya ngajak mereka untuk
menaiki tambangan karena ada daya tarik sendiri. Kita bisa melihat Sungai Mahakam yang begitu luas dengan secara langsung dan secara melihat airnya, dan kemudian perjalanan di situ juga melihat yang namanya tongkang-tongkang yang lewat secara langsung. Mungkin itu prolog dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Hidayat Benda. Oke, sebenarnya kan ini yang menjadi saya